Di bagian hidung, hidungnya batch 2 lebih tinggi karena dia pola lengkungnya mengikuti tinggi kotak MU-nya. Jadi karena kepentok kotak MU, garis lengkung di depan dan di belakang atau di short hood dan long hood-nya dibuat lebih tinggi, berbeda dengan batch 1 yang tidak kepentok lengkung. Jadi pola lengkungnya bisa lebih turun dan nggak terlalu tinggi jadinya. Bisa menyatu ke deck. Sementara di batch 2 tidak karena kepentok kotak MU. Nah, ini batch 2 kurang lebih seperti ini karena kepentok kotak MU yang ada di depan itu. Jadi karena kepentok kotak MU ya, jadi lengkungnya tidak ke bawah. Nah, setiap batch, bukan setiap batch ya, maaf. Setiap depo pada waktu itu kadang-kadang punya ciri khas atau punya style lah dalam menghias lokomotifnya. Kalau ini yang kita tampilkan CC 20148 ini pakai gaya Jatinegara. Gaya Jatinegara paling gampang dilihat itu dari co-catcher-nya. Karena di Polok Jatinegara pada waktu itu mewarnai bagian pinggir co-catcher-nya dengan warna putih. Jadi dilis putih sepanjang pinggiran co-catcher-nya. Di batch 2, ciri khas ini ditambahi logo Wahana Daya Pertiwi di bagian samping kabinnya. Kiri kanan, warna emas. Plat nomornya juga dibuat hitam dengan font emas. Kadang ada log juga punya Jatinegara batch 2 yang ditambahkan bintang di tutup semboyan 2627 yang ada di samping lampu itu. Kadang ditambah bintang seperti itu, dan itu warnanya pada awalnya, pada masa PJKA, itu diwarnai sesuai dengan warna hijaunya. Jadi ikut-ikutan hijau. Jadi hiasan bintangnya nggak terlalu kelihatan. Baru rada-rada kelihatan itu di era Perumka setelah mengikuti background warna belakang liverinya. Mengikuti warna merahnya itu baru rada kelihatan bintangnya. Kemudian ada depo lain, contohnya Bandung. Bandung itu beberapa lognya pakai plat merah, backgroundnya merah. Fontnya ada yang putih, ada yang emas kalau nggak salah. Jogja, kalau Jogja fontnya backgroundnya hijau, plat nomornya backgroundnya hijau, dan tulisan deponya ada di atas plat nomor. Hal ini kebalik dengan depo lain yang tulisan deponya ada di bawah. Dan punya Jogja ditulis lengkap, tidak disingkat. Ditulis panjang, Depo Yogyakarta. Karena waktu itu ex KDT Jogja pernah cerita ke saya, ya saya memang merintahkannya seperti itu mas, jadi dibuat seperti itu. Jadi itu waktu itu ceritanya perintah langsung lah dari KDT dibuat seperti itu. Ada fotonya lah, bisa dicari di internet, itu foto sampingnya CC 20144. Kan di atasnya plat nomornya hijau, backgroundnya, tulisan Depo Yogyakarta di atas. Ini yang buatan Lahat. Buatan Lahat ini unik ya. Sekilas kelihatannya sama kan, seperti 201 batch 2 umumnya lah. Tapi kalau kita lihat di bagian depannya, ada perbedaannya. Perbedaannya adalah garis lengkung di SH dan LH-nya dibuat seperti CC202. Dalam hal ini, garisnya itu tidak dibuat bertemu di atas kotak MU, tapi dibuat misah. Jadi ada lowong hijau di atas kotak MU persis. Itu ciri khas buatan Lahat. Jadi kalau ada foto CC201 PJKA, nomornya enggak kelihatan, tapi ada kelihatan tengah hidungnya itu ada warna hijau di bawah, di garisnya, di sela-sela garisnya, itu pasti CC201 PHBB003 generasi pertama yang buatan Lahat. Livery ini masih dipakai saat ganti logo tahun 1989 ya. Logo roda sayapnya ditutup, biasanya dicat ulang, ditutup pakai stiker segi 5KA. Sebagian juga ada yang bertahan sampai masuk era Perumka. Jadi kadang ada fotonya CC201 livery krem hijau, tapi logonya sudah logo Perumka. Kebanyakan logonya ya kalau dibilang asal tempel ya memang seperti itu sih, asal tempel sih. Pakai stiker cutting dengan background biru sih kadang. Langsung tempel. Jadi bentuknya apa ya? Logo Z di atas warna biru, enggak menyatu dengan warna liverynya. Jadi sebagian ada yang seperti itu. Tapi untuk yang segi 5KA rata-rata rapi. Hampir semuanya rapi sejauh ini sih yang saya kelihatan fotonya ya. Roda sayapnya dihapus, kemudian diganti segi 5KA. Masuk ke era selanjutnya, yaitu era Perumka. Era Perumka ini beda ya. Bedanya itu ya karena warna perusahaan itu juga ikut ganti, warna branding perusahaan, mengadopsi warnanya Departemen Perhubungan. Oh ternyata sebelum masuk Perumka ada yang unik ya, batch 3. Batch 3 atau CC201 batch 3 ini yang pengadaan 92. Ternyata
ada 1-2 unit lah yang masih pakai livery krem hijau. Logonya langsung ditimbuk seperti ini. Kalau tidak salah ini 95 sama satu lagi saya lupa 97 atau 9 berapa gitu. Ini termasuk kelompok 14 lokomotif pertama ya yang tiba pada Februari 1992. Waktu itu 94 waktu itu liverynya sudah berungka dan langsung dipakai untuk uji coba Parahyangan Bandung Jatinegara 2,5 jam dan tembus bahkan 2,5 jam kurang 3 menit kalau tidak salah hasil uji cobanya. Masuk ke era perungka. Era perungka warna berubah karena berubah juga identitas perusahaannya. Warna yang dipakai oleh perungka aslinya itu sebenarnya bukan merah ya, tapi jingga seperti yang di logo Z ini. Biru, warna birunya itu diambil dari identitas Departemen Perhubungan ceritanya. Sementara warna jingganya itu dipakai untuk melambangkan semangat untuk maju serta identitas multikulturalnya Indonesia. Seperti itulah yang ditulis di branding guidelines-nya perungka ya. Lokomotifnya pun sama, mengikuti warna jingga aslinya. Jingga bukan merah terang ya, seperti yang kita tahu merah biru terkenalnya ya. Padahal aslinya nggak merah biru. Tapi sekitar 92 akhir lah atau 93 awal diubah warnanya. Waktu itu sudah terlanjur beberapa lokomotif rilis dengan warna jingga dan pola yang sedikit berbeda dengan yang kita tahu sekarang. Salah satunya BP30407 serta CC20143. Diubah nanti total. Ini yang atas yang pola asli, ini gambarnya sebenarnya kurang tepat ya. Cuma nggak apa-apa lah karena waktu itu kita kejar-kejar deadline juga sih. Jadi nggak sempat ngontrol. Ini branding asli yang dari perungka. Branding aslinya dibuat seperti ini. Warna jingga dan biru. Decknya abu-abu, co-catcher-nya juga abu-abu. Boginya tapi di sini di blank ya. Tapi di prototipenya kalau nggak salah, di prototipenya dibuat hitam. Jadi nggak ikut abu-abu juga. Prototipenya pada CC201 itu CC20143. Ini yang dibuat mengikuti sesuai branding awal yang dikeluarkan perungka tadi. Yakni warnanya jingga, bukan merah terang, underframe-nya abu-abu, co-catcher-nya juga abu-abu, boginya tapi dicat hitam. Jadi rada aneh juga sih ngelihatnya sih. Ini yang berbeda dari livery yang direvisi, selain dari ton warna merahnya ya, juga proporsi catnya. Kalau di sini kita lihat proporsi catnya over ya. Jadi dicat full sampai atap, menyisakan benar-benar bagian atasnya atap saja, tidak sampai ke pinggir. Jadi warna birunya, warna jingganya naik sampai ke atap. Bedanya itu sih sama yang terbaru. Kemudian direvisi, malah warnanya berubah jadi merah seperti ini. Warnanya berubah jadi lebih gelap, merah. Warna atapnya dibuat jadi abu-abu. Seperti warna kabin juga, abu-abu atap kabinnya. Underframe dan bogi disamakan warnanya hitam. Ini revisiannya seperti ini kurang lebih. Ini yang kita kenal kan seperti inilah, warna merah biru kan yang terkenal, bukan jingga biru. Karena pada akhirnya warnanya malah berubah jadi merah pekat ya. Sejauh ini yang pakai livery jingga tadi itu yang kelihatan fotonya cuma CC20143. Belum saya cek sih itu ganti livery tanggal berapa 92 itu. Maksudnya itu ganti awal-awal branding itu diterapkan sih. Kemudian seiring berjalannya waktu, livery ini kan masih awet lah, masih abadi di Sumatera Selatan sana. Di Jawa sekitar tahun 2000-an itu sudah mulai berkurang hingga sekitar tahun 2005-2006 ada sedikit perubahan dari Balai Asa Yogyakarta ke liverynya. Sebenarnya ini ngubah bagian minornya sih, enggak ngubah mayor, enggak ngubah secara gamblang apa yang diubah. Cuma ini detail kecil yang diubah oleh Balai Asa Jogja menjelang akhir era merah biru di Indonesia. Diubah seperti ini. Perubahannya ada pada warna bogi di bawah underframe. Seperti komponen tangki dan lain-lain yang tadinya dicat hitam, sekarang dicat abu-abu. Abu-abu mengikuti livery putih. Ini yang terakhir-terakhir ada di Jawa, polanya seperti ini. CC201 merah biru terakhir di Jawa, itu kalau tidak salah CC20141. 41 yang masih awet sampai tengah-tengah tahun 2009 kalau tidak salah, atau Juni-Juli 2009 lah kurang lebih. Pokoknya Juni ya, Juni sudah diganti kalau tidak salah. 41 yang benar-benar terakhir merah biru asli Jawa. Kemudian merah biru muncul lagi di Jawa tahun 2012 seiring pindahnya 5 lokomotif kalau tidak salah waktu itu ya dari Divre 3.
sampai akhirnya hilang lagi tahun 2014 kurang lebih lah saat CC201 129R akhirnya dicat putih. Kemudian di akhir tahun 90-an, Perumka sudah mulai memikirkan livery baru ya untuk CC201 yang awalnya peruntukannya hanya untuk batch 3 karena waktu itu plottingnya adalah plotting dinasan sebagai backup CC203. Jadi dipilih logo yang paling mudah, yang performanya paling mendekati CC203. Yang terpilih adalah CC201 batch 3 awalnya. Dibuat seperti sebelum sampai situ ya, ternyata saya juga malah lupa ini urutan materinya. Sebelum sampai situ, di Freetiga itu sempat berkreasi ya dengan livery merah biru mereka. Kurang lebih ada 2 log yang dibuat seperti ini, CC201, 120R, dan 130R yang dibuat seperti ini. Sebenarnya ini livery merah biru biasa ya, cuma ditambahi sabuk putih ala livery CC203. Yang pakai pertama kemungkinan sepertinya CC201 120R ya, yang ada fotonya waktu itu launching di Balai Yasa Lahat zaman Bapak KDT, Bapak Kepala BI-nya waktu itu ayahanda dari salah satu sutradara terkenal di Indonesia, Mas Fajar Nugros. Zaman ayahanda beliau jadi di Balai Yasa Lahat, itu kemungkinan produk pertama livery variasi ini ada di 120R, baru diterapkan 30R. 86R malah pakai livery yang berbeda lagi. Ini yang unik dari akhir era Perumka atau awal-awal PTKA ya, livery eksperimental. Waktu itu ya seperti yang saya katakan tadi, ada kebutuhan untuk livery baru, putih untuk CC201 batch 3 yang waktu itu plottingannya adalah menggantikan CC20, bukan menggantikan ya, backup. Jadi semisal CC203 tidak tersedia, yang dipakai adalah CC201 batch 3 karena pertimbangannya waktu itu batch 3 adalah yang paling baru, yang performanya juga secara teknis mendekati CC203. Akhirnya waktu itu dipilihlah eksperimen, dibuat eksperimen, ada 2 livery. Yang pertama yang bawah ini kemungkinan livery pertamanya, benar-benar pertama ya. Hanya garis-garis kayak garisnya livery Damri malah ya. Cuma bagian tengahnya tidak diblok biru tapi diisi logo. Yang di atas 3 garis biru yang selama ini sudah kita kenal. Ini 3 garis biru ya. Garis biru yang selama ini sudah kita kenal seperti ini. Rata-rata sebenarnya ada sedikit salah paham ya. Karena yang foto jelas dari log ini yang beredar, satu ini foto ini, 2 foto yang di turntable, semuanya itu fotonya Pak Hariman ya. Karena pencahayaannya kurang bagus, akhirnya bagian co-catcher-nya tertutupi. Jadi warnanya seakan-akan hitam. Tapi saat waktu itu saya tanya ke Pak Hariman, Pak, 20196 yang livery ini, itu dari awal co-catcher-nya hitam terus diubah jadi merah, atau sudah merah dari awal, Pak? Beliau menjawab, sudah dari awal. Dan ternyata beliau benar. Aslinya merah, bukan hitam. Pak Aryawan Sulistya kalau tidak salah juga punya fotolog ini, dan co-catcher-nya merah, bukan hitam. Jadi sedikit salah paham lah waktu itu. Ini 96 livery spesial yang benar-benar cuma ini foto yang tersedia. Saat saya tanyakan ke Pak Hariman, beliau juga jawab beliau nggak pernah melihat log ini pakai livery ini. Jadi kemungkinan livery ini bertahan sangat singkat. Mungkin hanya hitungan bulan, bahkan mungkin kayaknya nggak sampai 1 bulan. Di-repaint, diganti lagi, jadi seperti yang kita tahu. Livery yang garis 3 tadi bertahan hingga sekitar 2002 lah, saat 96 masuk Balai Yasa lagi untuk PA. Ganti. Setelah livery ini dirasa kurang cocok, padahal sebenarnya livery yang garis biru ini malah menyamai livery kais-kaisnya Perumka pada waktu itu. 3 kais waktu itu ya, Wijaya Kusuma, Relawan atau Relwan yang kita kenal, dan satu lagi Pasopati yang sekarang jadi Sriwijaya. Itu liverynya pakai 3 garis seperti ini semua. Hanya berbeda di ketebalan garisnya saja. Mereka rata-rata garisnya tebal. Jadi ini malah lebih keren lagi karena nyamain kereta inspeksi, tidak nyamain lokomotif lain ya. Tapi akhirnya malah desain ini, udahlah tidak jadi. Liverynya akhirnya disamakan dengan CC203. Prototipe pertama dari livery yang disamakan dengan CC203 itu adalah CC201 102 yang kelihatan fotonya, liverynya beda dengan livery putih biru
yang kita kenal. Adaptasi pada CC201 ini mengubah kumis mukanya ya. Di 203 kan kepotong logo Debug bagian atasnya. Nah, pada 201 potongan itu dihilangkan, logonya dinaikkan ke atas, diganti logo PTKA. Yang logonya masih sama seperti Perungga ya. Awal-awal ini ya rada-rada kurang konsisten ya. Jadi awalnya ini khusus untuk CC201 base 3. Tapi lama-lama akhirnya 201 yang lain ikut-ikutan dicat seperti itu. Pengguna awalnya kalau tidak salah ya ini CC201X BB203 punya Jatinegara atau CC20173 sampai 82R. Itu yang pertama-tama lah dibikin ikut ala livery 203 setelahin batch 2. Batch 2 pun transisinya juga agak lama ya, liverynya kalau tidak salah masih ada yang merah biru sampai tahun 2000-an awal kalau tidak salah, baru mulai disamakan seperti CC203. Kurang lebih seperti ini ya. Yang bawah itu nanti kita bahas, itu unit spesialnya Livre 3 ya. Yang saya bilang tadi, prototype livery ini, livery garis biru ala CC203, prototipenya ada di CC201-102 ya. Kita bisa lihat bagian yang berbeda ada di lengkung garis antara kabin dengan logo. Kalau kita lihat versi yang beredar setelahnya, atau versi ini, lengkung garisnya maju. Ada di bawah kisi-kisi dynamic brake. Tapi kalau pada ini, lengkung garisnya lebih mundur lagi. Ada di belakang kisi-kisi mepet dengan logo. Dan jadi terkesan lebih, garisnya juga dibuat lebih gepeng ya dibanding yang tadi. Karena livery ini kurang sempurna, akhirnya disempurnakan jadi seperti yang kita kenal, seperti ini. Pada akhirnya juga dipakai di seluruh lokomotif CC201 yang ada di Jawa, tidak terbatas pada 3 saja seperti peruntukan awalnya. Yang terakhir menggunakan livery ini, kalau tidak salah CC20169, itu masih bertahan hingga 2013 lah. Ada satu temannya batch 1 dari Sidotopo, cuma saya lupa nomornya. Tapi kalau tidak salah yang benar-benar terakhir sih CC20169 ya. Unik juga kan, 69 juga akhirnya malah di-repaint jadi vintage. Berubah lagi tahun 2011 seiring perusahaan yang juga berubah dari PT Kereta Api saja jadi PT Kereta Api Indonesia. Warna dasar masih sama, putih. Cuma liverynya dibuat beda dengan blok warna ya, enggak lagi main garis tapi langsung blok warna merah. Warna oranye bukan warna merah, maaf. Warna oranye besar, di bagian LH-nya ada semburat warna biru di bagian radiatornya ya. Logo besar di tengah kamar mesin, di tengah tutup mesin lah. Inilah yang kita kenal sampai sekarang ya. Yang bawah ini sebenarnya variasi di Medan ya, kreasinya Balai Asa Pulu Brayan kalau tidak salah. Waktu itu dipakaikan ke CC20105. Jadi Balai Asa Pulu Brayan waktu itu mempertahankan pola dari Balai Asa Yogyakarta, dibuat seperti dari Balai Asa Yogyakarta, cuma mereka membedakannya bloknya dibuat sampai bawah. Kalau di Balai Asa Yogyakarta, bloknya mengambang, tidak sampai menyentuh dek. Bagian antara kabin dengan kamar mesin atau bagian lemari elektrik itu juga dibuat ada bloknya. Beda dengan Jogja yang dibuat putih polos. Inilah yang kita kenal livery yang sudah 10 tahun tidak ganti ini. Rada bosan juga sebenarnya ngelihat livery ini sih. 10 tahun ya tidak ganti. Ini salah satu variasi dari ya. Ciri khasnya Balai Asa Pulu Brayan itu biasanya bagian buntut atau bagian semburat birunya itu tidak semulus buatan Jogja. Tidak dibuat mulus, kepotong hanya sampai tengah-tengah, tapi biasanya kadang diteruskan ke bawah, lengkungnya tajam. Kita bedakan dengan punya Jogja. Lengkung garisnya tidak sampai menyentuh bagian bawah, semburatnya juga dibuat melengkung. Sementara bagian punya Pulu Brayan, semburat birunya dibuat langsung tajam. Sumatera Barat juga ikut-ikutan dan ya hasilnya seperti inilah. Tidak terlalu rapi kalau menurut saya karena bagian semburat dan lengkungnya seperti itu. Posisinya juga beda. Bloknya lebih kecil dari punya Jawa. Juga menyentuh bagian dek. Jadi tidak ada bagian sela-sela putih ya antara blok sama dek. Langsung menyentuh deknya. Ini ada juga
livery putih biru yang beda ya di Sumatera Selatan ya. Semuanya ala CC203, cuma adaptasi ala mereka yang rada-rada aneh ya kalau menurut orang standar kita ya, yang bisa lihat livery standarnya kayak gitu ya. Aneh dan ya gimana ya, heran aja lah kadang lihatnya itu. Di Frame 2 juga sempat eksperimen dengan livery garis, jadi tidak langsung menerapkan blok warna seperti tadi. Di Frame 2 sempat pakai livery garis sampai tahun lalu mungkin ya. Saya tidak tahu tuh terakhir kalau tidak salah CC 0148 di Padang yang masih pakai livery garis. Tapi sepertinya sekarang udah dicat jadi blok warna sih. Update soalnya di Padang. Ini pertama yang dipakai oleh 86R, CC 20186R. Mengadopsi livery CC 203, tapi tidak punya logo di sisi sampingnya. Jadi bagian yang harusnya terjeda logo di garis samping di mesin, langsung di garis biru, kosong. Mukanya seperti CC 203, tapi logonya logo PTKA atau logo Perumka pada waktu itu. Bagian mukanya seperti itu, tidak dibuat seperti 203 ya, yang kepotongnya setengah lingkaran. Plat nomornya juga dibuat putih ya, putih font hitam, beda dengan yang di sini hitam font putih, kebalikannya. Selain itu juga sempat eksperimen juga itu di Frame 3, pakai CC201 juga, hidung kotak tapi liverynya kurang lebih sama seperti ini, tapi diubah. Perubahannya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, garisnya tidak diteruskan sampai muka, satu ya. Yang beda itu. Dua, ton warna yang dipakai atau ya apa ya? Ya ton warna itu istilahnya apa ya? Warnanya lah yang dipakai itu lebih muda dibandingkan yang dipakai di Jawa ya. Biru mudanya jauh lebih terang, lebih muda lagi. Biru tuanya juga tidak terlalu pekat. Posisi logo yang unik. Karena apa? Karena walaupun liverynya dibuat ala seperti CC203, dibuat ala 203 ya, tapi logonya tetap mengikuti logo livery merah biru. Jadi tidak ada logo di samping mesin ya, tapi logonya dipindah ke atas kabin seperti yang di livery merah biru. Bagian mukanya nggak digaris, logonya juga logo Z. Ini yang bikin unik dari Sumatera Selatan waktu itu. Nggak banyak logonya sih, 3-4 unit atau kalau nggak salah waktu itu salah satu senior di Sumatera Selatan sempat bilang ke saya, yang dicat seperti ini waktu itu katanya sih khusus untuk KA penumpang. Katanya. Ada juga yang foto kalau nggak salah waktu itu 113R atau berapa gitu. Yang tahunnya lebih tua dari Jawa. Jadi ini saya belum berani bilang benar atau enggak ya. Jadi kemungkinan besar livery putih biru ala CC203 itu malah pertama yang pakai di eksploitasi Sumatera Selatan. Waktu itu sempat ada yang bilang ke saya, kasih fotonya juga, Mas ini kok kayaknya kalau nggak salah tahunnya di akhir 90-an. Kalau benar di akhir 90-an, berarti lebih dulu mereka yang pakai livery ini daripada di Jawa. Di Frame 2 malah dibuat seperti ini ya. Garis birunya beda dengan yang kita tahu selama ini. Minus garis muka juga sama. Karena ini mengikuti liverynya BB303. Jadi waktu itu kan Padang dapat beberapa unit BB303 mutasi dari Sumatera Utara. Liverynya putih garis biru, tapi modelnya seperti ini. Jadi modelnya enggak kayak CC203 ya, tapi mereka buat model sendiri. Garisnya lebih tinggi, tipis, logonya enggak ada di bagian mesin. Dibuat livery seperti ini. Kalau enggak salah sih mayoritas yang waktu itu CC201 mutasi ke Padang, hampir semuanya sudah dicat seperti ini. Cuma akhirnya diganti juga jadi blok warna. Ya sayang sebenarnya sih, jadi kita enggak terlalu lihat CC201 yang aneh-aneh lagi di era sekarang. Padahal ya sebenarnya cakep juga livery ini. Asal ya proporsinya lebih di itu lagi ya. Garisnya mungkin lebih diturunkan lagi. Jadi logo yang di samping kabin itu enggak kepotong. Kemudian garis di mukanya juga lebih baik disambung sih. Yang ngomong-ngomong soal BB303 juga ya. Jadi pada waktu itu log hidung kotak yang datang menjelang CC201 itu kan BB303 ya. Tapi ya ada untungnya juga sih CC201 itu enggak ngadopsi pola warna
krem hijaunya BB303. Pola warna krem hijaunya BB303 kan garisnya tinggi. Satu garisnya tinggi. Jadi garis sabuk hijaunya itu ada di atas kabin. Bukan di atas kabin ya. Maaf, di bagian atas hidung. Lengkungnya langsung tajam. Ada untungnya enggak. CC201 itu enggak ngikutin pola itu. Kalau ngikutin pola itu aneh soalnya. Saat ini ya sama lah, masih blok biru, blok oranye biru seperti ini. Logonya aja yang diganti ya. Salah satu kelemahan livery ini ya menurut saya, karena bagian grillnya atau di bagian belakang yang warna hitam besar itu kan dicat. Jadi liverynya nabrak grill itu. Hasilnya waktu pertama keluar BY, iya bagian itu masih putih. Tapi kan karena seiring berjalannya logo itu dinas macam-macam, kan itu kan juga radiator kan, emisinya emisi panas di situ. Akhirnya catnya ngelotok. Jadi hitam. Jadi yang ada di belakang itu sebenarnya dicat juga, dicat putih sama balai aja. Cuma karena dinas, emisi panas dari radiator, catnya ngelotok. Jadi apa ya, semburatnya itu malah enggak kelihatan full. Ini salah satu yang kekurangan menurut saya sih, kekurangan dari livery saat ini. Karena blok grill radiatornya ikut dicat, catnya rontok saat blok itu dinas muter karena bagian itu mengeluarkan emisi panas. Jadi catnya nggak kuat, rontok. Berakhir jadi bloknya kepotong dengan warna hitam radiator, grill radiatornya. Itu kekurangan saat ini ya. Semoga aja besok liverynya nggak motong grill lah. Biar nggak itu lagi. Kalau motong grill pun saya rasa elemen garis lebih baik ya daripada blok seperti ini. Karena kalau blok seperti ini yang hilang lebih banyak ketimbang yang elemen garis. Tahu sih, udah mau ganti livery apa enggak, sudah 10 tahun ini livery ini. Udah bosan saya lihatnya. Waktu itu saya sempat dapat saran juga ya, Mas coba bahas dong, roda sayap itu sebenarnya apa? Filosofinya apa? Logo roda sayap ini kan logo yang awet banget lah ya. Bahkan sebelum kemerdekaan pun sudah dipakai oleh maskapai-maskapai Hindia Belanda pada waktu itu. SS kalau nggak salah punya emblem ini, NIS juga sama, NIS bahkan ada variasinya ya. Di plakat X Central Werkplaats Yogyakarta dan yang ada di stasiun Randu Blatung. Kalau pernah ke Randu Blatung atau lihat foto Randu Blatung, itu ada logo roda sayap gede di samping bangunannya, itu roda sayap bikinan NIS. Salah satu ciri khas dari logo-logo roda sayap sebelum era kemerdekaan adalah visualisasi sayapnya. Kalau di logo setelah kemerdekaan, visualisasi sayapnya kita lihat kan seperti ini. Kayak bulu yang kepisah-pisah gitu kan. Bentuknya juga enggak seperti ngambil plek dari sayap burung ya. Tapi pada saat sebelumnya, saat era Belanda, era Hindia Belanda, sayapnya dibuat semirip mungkin dengan sayap burung. Jadi enggak ada sela antar bulu-bulunya seperti yang di logo 2 ini. Tapi langsung dibuat kayak burung. Ya kalau di luar disebutnya Flügelrad atau apalah itulah, wing wheel kalau bahasa Inggrisnya lah ya. Jadi ini inspirasinya dari mitologi Yunani. Merkuri, dewa Merkuri. Dewa Merkuri itu kan dewa kurirnya para dewa lah ceritanya kan. Merkuri punya sayap, tapi sayapnya ditumit, bukan ada di punggung seperti yang ya mitologi lain katakanlah malaikat di mitologi lain ya. Sayap Merkuri itu ada di tumitnya. Mengambil inspirasi dari situ. Awal dipakai konon katanya ya di Jerman tahun 1835 saat jalur kereta pertama dibuka di sana. Pada akhirnya simbol roda sayap ini diadopsi oleh banyak negara ya, ada di mana-mana. Ada satu juga itu di Turki itu TCDD, operator kereta api di Turki, TCDD itu roda sayapnya malah mirip punya PJK. Mirip. Tambahannya hanya mereka itu warna merah, terus ada bulan sabit dan bintangnya. Seperti itu. Mirip kalau dilihat-lihat ya. Ini kan menandakan bahwa roda sayap ini tidak cuma dipakai di Indonesia, tapi di mana-mana dengan segala macam variasinya. Roda sayap ini yang melambangkan pergerakan, transportasi cepat, serta kemajuan atau progres. Harapannya ya jadi transportasi yang diandalkan,
yang selalu berprogres dan juga yang memimpin lah. Kita lihat penerapannya di Indonesia kan kurang lebih seperti ini ya di lokomotif ya. Pada BB200 itu sebenarnya roda sayapnya itu buatan Balai Asa Manggarai. Jadi BB200 datang ke Indonesia itu polos, tidak ada logonya, cuma ada garis-garisnya aja. Terus dimasukkan Balai Asa Manggarai, dibuatlah logo. Logonya seperti yang dilihat di foto ini. Ini logo era 1950 sampai 1980-an. Kurang lebih pertengahan 1980-an itu ada salah satu senior, Pak Lutfi, itu apa ya, bilangnya masa itu adalah masa pengecilan logo. Karena pada waktu itu logo-logo pada BB200 dan CC200 dibuat jadi kecil. Dibuat ngikuti CC201 logonya, ukurannya kecil. Nggak segede di foto ini dua ini. Kemudian yang pojok kiri atas, yang foto Harrison Foreman ini livery spesialnya CC200 sebenarnya, bukan spesial ya. Ini livery tahun 60-an, entah waktu itu berpikir rasionalisasinya apa ya DKA pada waktu itu, tapi akhirnya diubah jadi kuning. Kremnya krem mendekati kuning, polos, kiri kanan enggak ada apa-apa. Depannya logo roda sayap yang variasinya rada beda. BP303, BP300, BP300 logonya juga besar pada waktu itu. Kemudian yang contoh ini yang di Kota Raja, Banda Aceh. Ini kan kita lihat sayapnya dibuat seperti sayap burung ya. Dalam artian ini ya kayak gambar burung gimana sih ya. Nggak dibuat visualisasi yang seperti era DKA, BCKA ya. Seperti itu. Sayangnya ya itu sih. Peninggalan roda sayap ini nggak terlalu banyak sebenarnya sih. Salah satunya yaitu stasiun Randu Blatung masih ada logo roda sayap dari era NIS si utuh. Mungkin itu saja dari saya ya. Kalau ada pertanyaan seputar CC201 atau roda sayap atau korem hijau, silakan ditanyakan di chat. Itu saja dari saya. Langsung saya kembalikan ke host dari kereta ya, silakan. Terima kasih Mas Faisal, pemaparannya yang sangat mendetail dengan sumber-sumber foto yang luar biasa. Jujur saya juga baru tahu ini, ada beberapa hal yang cukup menarik. Berikut ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh peserta. Mungkin kita lihat dulu beberapa ya, kayak di sini ada pertanyaan dari Arya Andretti. Livery C169 bakal bertahan berapa lama ya? Nah, ini pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sama orang kereta api, jadi bukan kita yang bisa menjawab di sini. Lalu ada input dari Syambuana Ibnu Ardi nih, Balai Yasa Pulu Brayan itu kisi radiatornya ikut dicat juga katanya Mas Faisal. Jadi ini kita diskusi santai ya, jadi teman-teman bisa melontarkan. Ya nggak apa-apa kalau ingin berpendapat ya. Atau... Ya, melontarkan apa namanya materi atau topik atau sanggahan atau tanggapan silahkan. Ini karena ini bukan apa forum yang resmi ya. Kemudian ya, informasi ini Mas, itu Mas Syambuana Ibnu Ardi itu orang KAI loh, di BYPUB dia. Oh ya ya. Oh, dalam dia, orang dalam lagi. Orang dalam itu. Kekuatan orang dalam. Halo Mas. Ya, Mas Syambuana Ibnu Ardi, terima kasih. Pertahankan Mas, itu keunikannya, itu yang bikin beda. Pola-polanya yang unik-unik ini malah yang bikin beda. Yang bikin apa ya? Kita lihatnya itu kalau jeli ya, karena detailnya kadang detail kecil ya. Kalau lihatnya itu kadang seneng aja. Oh ini beda nih dari yang lain. Pertahankan ya Mas unikannya itu. Khasnya Pulu Brayan berarti itu ya Mas ya. Ya. Oke, dari Mas Andika Rahesta, ini apakah ada ide untuk mengusulkan livery Perumka untuk CC 201 batch 3 di Jawa? Nah ini livery Perumka itu berarti yang orange biru ya berarti ya, Mas Faisal, betul ya? Iya, yang merah biru itu. Cuma kan ya gimana ya, itu kan masih dipakai di Sumatera Selatan ya. Jadi kalau kita usulkan pun ya belum terlalu kita ya, belum terlalu kemungkinan besar karena apa ya, masih ada yang tersisa lah. Jadi
bisa dibilang enggak itu sih kemungkinan diterimanya. Aku bantu jawab deh. Monggo. Kalau soal livery yang warna oranye biru ya, yang perumka, khususnya yang saat ini masih dipergunakan di Sumatera Selatan maupun ada juga di Sumatera Barat ya, masih ada nggak sih yang BB itu? Nah, kalau di Jawa agak susah karena kita ngomong untuk saat ini kan masalah pencitraan ya, masalah membentuk citra sebuah perusahaan nih. Nah, kalau di Jawa warna-warna itu lebih identik dengan sisi ini sejarah gelapnya perumka waktu itu. Gitu. Jadi kemungkinan kalau warna itu diterapkan mungkin agak sedikit lebih susah. Jadi kenapa bisa lebih mudah warna yang krem hijau seperti yang PNKA mungkin karena pada masa waktu itu kan itu cukup panjang tentang waktunya ya, sejak lokomotif diesel pertama datang CC 200 sampai akhirnya 21 kebagian. Ini kan berbagai macam cerita ada di situ, cuma sisi buruknya aja. Jadi lebih memorable lah gitu. Ada yang mau menambahkan lagi? Oke, langsung aja kita pindah ke pertanyaan lain atau apalagi. Oke. Masih banyak ini pertanyaannya, rupanya seru sekali. Ternyata ya. Banyak sekali pertanyaannya. Itu bagus ini. Nggak semua mungkin, nanti kita coba saring ya. Gitu ya, mungkin Mas Yoga mau nambahin lagi? Saya kebetulan materinya kan bahas yang ini ya, yang soal CC 20169 ya. Ya nanti kalau misalnya udah ini nanti tak input kita. Kalau materi saya nggak lama sih, paling sekitar 10 menitan nanti udah kelar. Ya, aku nggak lama, Mas. Langsung kan aja itu, langsung bahas aja udah. Dibantu ini aja. Dibantu display untuk foto CC 20169 aja. Soalnya aku mah nggak ada PPT sih. Bentar ya. Oke. Bentar ya. Mungkin ini jawaban yang tadi menjawab pertanyaannya Mas Fauzan, apakah ada rencana bagi komunitas pecinta kereta api mengajukan livery lama yang merah biru atau putih biru untuk logo hidung kotak? Ya mungkin itu belum terlalu urgent ya Mas Yoga ya, karena merah biru dan putih biru masih Segar dalam ingatan. Gitu. Oke. Ya udah, aku coba nyampein materinya dulu ya ini ya. Ini suaranya cek sound dulu, suara saya jelas ya? Jelas. Wajahnya juga jelas kok Mas, nggak kotak-kotak. Oke, selamat malam semua. Mungkin udah nggak asing ya sama wajah saya. Tidak tampak dan tidak berani, beda sama yang ada di foto ini. Saya mungkin agak bawaannya agak santai ya, agak dalam sedikit, biar nggak sepaneng juga, wong kita juga diskusi santai. Terima kasih Om Momot dari Kereta Nostalgia, terus Om Bek dari Kereta Delhi, dari Roda Sayap, Kakak Faisal, sama ada juga Insan Rail, Kakak Zul, yang mendukung acara penuh dari yang awalnya kita sedikit cerita dari awalnya cuma iseng-iseng wacana akhirnya jadi beneran. Semoga besok kedepannya jadi lebih rame ya. Nah, ini sambil banyak data masih banyak yang tanya juga. Oke, nggak apa sambil jalan aja. Nah, saya akan sedikit menjelaskan soal CC 2018331 atau kita biasa lebih kenal CC 20169. Ya, jadi cerita awalnya adanya wacana untuk lokomotif berlivery PJKA ya, katanya ya terakhir ya, berlivery PJKA ini dimulai pada tahun 2017, di mana waktu itu salah satu komunitas lokal di Jogja, itu namanya sebagai satu community, berniat untuk mengusulkan kembali lokomotif CC 201 dicat kembali dengan warna awalnya, yaitu warna krem hijau yang digunakan di era PJKA. Yang kurang lebih mulai dipergunakan tahun 1977, jadi batch pertama. Nah, sempat ada kontroversi, bukan kontroversi ya, sempat ada pertanyaan, ini masuknya sebenarnya apa ini warna ini ke dalam lokomotif CC 201? Kalau kita berkaca dari lokomotif di luar negeri, seperti di Amerika, ada beberapa maskapai di sana yang menggunakan livery lama ke lokomotif baru, itu sebutannya adalah heritage livery. Heritage livery ini adalah livery yang pernah dipergunakan kurang lebih 30, 40, 50 tahun yang lalu di lokomotif yang berbeda, diadaptasikan ke lokomotif yang baru. Jadi gambarnya misal kayak warna dari lokomotif
BB301 atau 304 yang kemudian dipasangkan ke lokomotif CC206 itu sebetulnya bisa-bisa saja dan sah-sah saja, tapi kategorinya masuknya adalah ke livery heritage. Nah, kalau CC20169 atau CC2018331 ini dia menggunakan skema namanya retro. Retronya ini adalah ketika dia sudah mempergunakan lokomotif itu dikembalikan ke seragam awalnya. Jadi di permak lagi meskipun lokomotif itu sudah tergolong tua. Jadi memang ya karena dia udah pernah pakai baju itu, kita pakaikan baju itu lagi. Itu lebih masuknya ke situ. Jadi kalau ditanya mana yang benar, mana yang salah, ya semuanya benar, nggak ada yang salah. Gitu. Cuma kita maunya arahnya kemana. Dan memang lokomotif ini, proposal ini diajukan ke PT Kereta Api. Saya sempat baca biayanya berapa dan seperti apa, nanti akan saya bahas juga. Nah, lokomotif ini dasarnya adalah kita ingin merayakan ulang tahunnya ke yang 40 waktu itu di tahun 2017. Cuman yang terjadi adalah proposalnya nggak di ACC waktu itu oleh Pak DU-nya, itu ayah kita semua ya, ayah Edi. Lalu di tahun 2020 akhir kemarin dibantu juga semangat teman-teman dari IRPS Jakarta waktu itu, Om Riki Dirjo menyundul salah satu anggota kita, Om Dhani Setiawan. Yaudah kita masukin ulang lagi aja ke Jakarta, siapa tahu deal, siapa tahu bisa teraplikasikan. Di proposal itu awalnya kita hanya mengajukan lokomotif, tapi selanjutnya oleh teman-teman IRPS Jakarta yang juga ikut turun rembuk lagi, di remake ya, dibikin ulang lagi proposal itu, dimasukkan juga livery kereta api. Cuman livery kereta penumpangnya. Nah, namun dari pihak PT Kereta Api menerima proposal itu lalu menilai bahwa untuk saat ini nih yang mungkin dapat disesuaikan dengan kondisi perusahaan karena juga adanya pandemi COVID-19 ini, yang dikabulkan baru lokomotifnya saja. Dan memang kita tidak menuntut ya, maksudnya kalau memang dalam kondisi saat ini yang namanya branding itu penting. Jadi seperti ada penambahan simbol buku kereta api yang baru di sisi kanan lokomotif itu memang ya kita menerima kebijakan itu ya karena nilai perusahaan dia ingin seperti itu, ya udah masalah. Tapi malah yang kita awal kira nggak ada seperti livery roda dan sayap di ujung hidung, di hidung long hood dan short hoodnya, yang awal kira itu nggak ada dan akan diganti logo kereta api yang baru, ternyata malah diadakan. Dan yang patut diapresiasi lagi dari tim yang mengecat ya, tim yang mengecat di Balai Yasa Yogyakarta, tone warnanya mendekati. Saya bilang nggak persis ya, karena menurut saya pribadi dan beberapa teman-teman Relvan yang sudah agak senior, warna hijaunya agak lebih gelap. Namun nggak apa-apa karena memang beberapa keplesetan ini menurut kami juga teman-teman ini masih masuk nih, masih no problem gitu. Juga detail misalnya livery ini seperti yang dijelaskan Mas Faisal tadi, bagian ujungnya yang ada box MU multiple unit dia langsung turun karena saat ini box multiple unitnya sudah dicabut. Dan kalau dulu ada ya, jadi posisi tekukannya di atas. Terus seperti lampu kabut, terus adanya sekop di co-catcher yang di bawah, lalu beberapa detail yang memang sudah tidak bisa diaplikasikan saat ini karena kebijakan, terutama kebijakan seperti nomor lokomotif yang dari Departemen Perhubungan harus mengganti dengan nomor yang lebih panjang atau kalau kita biasa bilang nomor alay itu ya, karena jadi panjang banget nomornya. Itu yang memang kita nggak bisa hindari di teman-teman sini. Nah, lalu tadi ada sempat saya baca pertanyaan siapa ya? Intinya soal biaya, apakah sama dengan lokomotif yang warna putih biru itu? Yang putih dengan orange yang punya kereta api biasa. Nah, kalau yang kereta api biasa, yang nomor warna-warna livery biasa, memang saya sendiri tidak mengetahui berapa nilai dari biaya pengecetannya. Cuman saya sempat dapat bocoran untuk lokomotif CC2018331 kira-kira itu biaya pengecetan satu lokomotif adalah 50 juta dikurangin 1 juta, jadi sekitar 49 jutaan. Dan itu merupakan nilai yang sangat wajar menurut saya juga di sini untuk sebuah livery yang seperti ini ya. Memang sedikit rumit, kemiripan logo, nah itu memang pasti wajar kalau lebih mahal daripada warna lokomotif biasa. Seperti itu. Lalu
Kalau tadi saya sempat baca juga ada beberapa lokomotif yang rencananya akan dibuat livery heritage. Tadi pagi saya sempat ketemu Pak Dewu waktu beliau uji coba, ambil ini menjemput klinik di Balai Yasa dan sempat menyapa teman-teman Ralven. Rencana baru satu dulu lokomotif ini, yaitu CC 201 8331 atau CC 201 69. Ya patut disyukuri lah ada sebuah lokomotif dengan livery retro yang kembali berjalan di atas rel saat ini yang bisa kita nikmati semua. Seperti itu. Jadi kalau dibilang lokomotif ini adalah dari Railven untuk Railven, karena yang memang mengajukan proposal itu Railven itu sendiri. Seperti itu. Nanti mungkin kalau aku ingat-ingat lagi, mungkin nanti sambil tak jelasin aja, sambil sesi tanya jawab ya. Karena memang aku nggak sempat bikin PPT dan nggak sempat bikin materi, karena memang tadi garuk-garuk jenggot kenapa ya? Aku melihatmu loh. Itu untuk kereta ya, untuk kereta sebenarnya waktu itu kan rangkaian mahal dan pertimbangan lainnya adalah kalau dicopot dari setnya terus dipasangkannya diusulkan contohnya Bima. Bima itu kan dalam tanda kutip khusus birunya Betul. Jadi untuk saat ini livery kereta ya, mau tidak mau yang ada. Yes, oke. Thank you Mas Faisal kabarnya ya. Tadi kayaknya ada yang tanya ton warna ya. Ton warna ya tuh, ton warna juga ada. Ton warna pada masa PJK ya. Kalau nggak salah akhirnya batch 2 dengan batch 1 itu rada-rada beda dikit warnanya. Kayak yang tadi fotonya Pak Santo Cokro, itu kan antara yang batch 1 dan batch 2 kan beda. Itu kan kemungkinan sih yang batch 1-nya hasil repaint batch 11, jadi ton warnanya beda. Terus ini pertanyaan apa lagi ya? Jadi sebenarnya tadi ya, yang ini tadi apa ya? Tak tambahin dulu boleh nggak nih? Boleh. Ini tadi ada yang tanya kenapa yang dipilih logo Semarang dalam kondisi CC 201 69. Kalau nggak saya salah baca, lokomotif ini masuk sekitar tanggal 7 Januari 2021 ke Balai Yasa Pengok. Kalau nggak salah ya, nanti kalau misalnya salah saya tolong dikoreksi karena saya juga agak lupa tanggalnya, tapi kalau nggak salah tanggal 7 Januari. Dan di mana proposal ini di ACC di akhir tahun 2020. Jadi dilihat kondisinya, lokomotif mana yang kondisinya paling baik dan paling mungkin akan lebih cepat selesai PA-nya. Jadi dia bisa dikerjakan lebih cepat. Jadi kenapa pilihannya ke lokomotif ini? Kalau kita sih sebenarnya dulu pengennya 20145 karena memang ini ya spesial ya. Cuman karena jatuhnya ke 20169 ya udah nggak masalah sih sama-sama 201 dan semuanya yang penting senang gitu aja. Ini banyak yang masuk untuk apa ya? Contoh retro pada 203 atau livery heritage pada 406. Sebenarnya apakah apa ya? Bisa apa enggak? Ya bisa. Cuma kita perlu eventnya. Eventnya itu untuk apa? Katakanlah memperingati masa dinas lok diesel mainline di Indonesia. Eventnya itu katakanlah ngambil event 1953 sampai sekarang itu berapa tahun ya? Ya intinya itulah, katakanlah kita mau memperingati masa dinas sekian tahunnya lokomotif diesel mainline di Indonesia. Kita bisa mengajukan proposal 1206, livernya kita samakan dengan CC200 karena CC200 kan sekarang nggak berkeliaran lagi. Nah sebenarnya, cuma konsep seperti ini pun penting ya di sini ya, melihat apa ya, tidak seperti Amerika yang diterima baik konsep livery baru armada baru, konsep livery armada baru di kereta api ini, itu masih belum sepenuhnya diterima ya, di kalangan. Jadi pun ya aneh, nggak pas, cocok.
keluar dari konteks sejarah dan lain-lain. Padahal sebenarnya kalau kita bisa ambil momen yang tepat, katakanlah momennya adalah momen komemoratif, misalnya lokomotif diesel mainline di Indonesia, sebenarnya bisa, sah-sah saja. Karena memang rata-rata di Amerika sana livery heritage itu komemoratif sifatnya, alias memperingati sesuatu. Kalau di Norfolk yang paling banyak kan NS ya, atau Norfolk Southern ya, itu NS menerapkan livery heritage itu kan untuk mengenang perusahaan kereta yang diambil kembali dengan cara master untuk menghidupkan kembali ingatan tentang perusahaan itu sebagai bagian dari perjalanan perusahaan. Kalau kita memaksakan hal yang serupa, ya bisa-bisa saja, asal dari momennya. Mungkin tahun 2023 nanti, kan 53 ke 2023 itu berapa ya? Nah, tahun ya, 70 tahun masa bakti lokomotif mainline di Indonesia. Itu bisa mengusulkan. Untuk komemoratif ini, coba 1 unit CC206 kita cat pakai pola liverynya CC200. Namanya aja komemoratif kan, seperti itu. Ya bisa. Cuma konsep ini masih agak asing di Indonesia. Jadi ya perlu waktu lah untuk memfamiliarkan konsep ini. Terus lokomotif lain ya bisa sih sebenarnya sih. Cuma ya itu tadi ya, ada baiknya kita wait and see dulu. Seperti apa respon perusahaan atas livery ini. Kalau memang nanti dirasa sukses, syukur-syukur bisa mengulangi demam krem hijau beberapa tahun lalu. Kita bisa memasukkan log-log yang masih di dinas lain yang kira-kira bersejarah. Yang ya sekiranya belum lama-lama banget ya, walaupun ada yang memang peranannya penting ya. Kayak C203 itu nomor 1 dan nomor 2 kan dulu kan apa ya, kalau kita bicara sejarah, livery garis biru pada 2 lokomotif itu kan penuh sejarah banget, sangat bersejarah, malah kan 25 tahunnya kan tahun lalu sebenarnya. Cuma waktu itu sayangnya nggak ada yang mengajukan ya, jadi nggak dikembalikan garis biru. Cuma sayangnya ya garis biru baru berakhir sekitar 7 tahun lalu lah, masih fresh dalam ingatan sebenarnya. Gak. Ya mungkin kalau kita mengambil dasarnya adalah memori kolektif, ya kurang untuk bergaris biru itu. Ini untuk log jenis lain ya, dengan livery lain ada pertanyaan ya, untuk pertanyaan ya, usul untuk membahas livery klaim hijau di lokomotif lain ya yang dulu sudah dicat ya, itu mungkin materi selanjutnya ya. Karena benar yang pertama itu tahun 2003 peringatan 50 tahun CC200 waktu itu kan, setelah itu sukses rem hijau yang lain, walaupun di lokomotif second line lokomotif nggak keliaran jauh-jauh. Ini untuk ganti livery ya, tadi mungkin masih belum kelihatan finalnya ya, walaupun livery blok oren itu 20 tahun udah cukup bosan kita kan lihatnya. Nah, mungkin nanti dulu jenis lain yang bisa diajukan proposalnya apabila perusahaan menerima armada ini dapat sebagai sebuah kesuksesan. Mungkin nanti kita lah yang lain. Sekarang kita sabar dulu, mensyukuri apa ya ada dulu. Seperti itu sih. Juga tambah lagi. Tambahan ini aku lagi baca chat nih, siapa tahu ada pertanyaan yang keren dan bisa dibahas. Lagi coba Om Ian Antono nih requestnya soal TC 215, BB 201, BB 329. Next time lah kita bahas nih ya, kelihatannya seru juga. Iya, kalau dibahas sekarang semua mungkin agak... Iya, itu untuk materi nanti. Iya, ini kita aja sudah 1 jam ya membahas CC201. Masih mau menjawab beberapa pertanyaan?
Mas Aulia El Razak mau raise hand, ada yang mau disampaikan, Mas? Ini pertanyaannya Mas yang siapa nih? untuk masalah logo WDP ya. Karena memang dari dulu ya, WDP itu nggak terlalu banyak penggunaannya di otomotif. Silakan ditulis Mas Aulia. Jadi selain Ada pertanyaan. 201-nya Jatinegara sama 202 ya, yang pakai itu cuma BB. Wahana Daya Pertiwi ya. Jadi, Iya, WDP. Karena Daya Pertiwi. Itu karena juga satu subjek kontroversial yang saya nggak kelar-kelar bahasnya sama pensiun. Itu sebenarnya logo apa lambang apa dua-duanya? ya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Mungkin tadi sudah dijawab, tapi sepertinya ya yang penggunaan livery vintage pada lokomotif baru seperti CC 206 tadi sepertinya sudah dijawab tadi ya. Ini ada pertanyaan itu nih, bagus nih. Ini untuk lokomotif listrik ya. Lokomotif listrik nggak pernah pakai livery rem hijau sayangnya. Pasti warnanya warna polos. Nah, itu kalau warna Mulai bahas listrik asik nih, gue suka nih. Nanti. Ini areanya Mas Mas Yoga ini. Ini siapa nih? Mau Mas Faisal apa aku yang bales nih? Yang mana nih? Oke, ini Mas Aulia El Razak raise hand ini ada apa ya Mas? Mau Yaudah, tak bahasnya aja ya. Yang ESN. Mas Aulia El Razak? Ditanyakan aslinya apa? Mau nambahkan sedikit saja. Apa yang tentang pembahasan tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Aulia El Razak, bisa dipanggil Mas Aulia atau Mas El. Saya dipresensi tadinya dari independen, tapi sebenarnya saya ini dari komunitas relevan Malang Raya. Plus 4 itu 3 kali. Nah, sebenarnya saya ingin memberikan apresiasi sebenarnya. Karena apresiasi sebesar-besarnya kepada komunitas satu juga IRPS yang sudah punya inisiatif yang besar untuk bisa membuat livery komemoratif seperti ini. Sebetulnya kalau boleh terus terang nih ya, saya sudah kepikiran lama punya gambaran tentang ini juga. Mungkin kalau lamanya mungkin lebih lama teman-teman ya, yang istilahnya tadi sudah bilang kalau memperingati berapa tahunnya tadi yang CC 1 ini ya, 2017 itu sudah punya pikiran untuk diubah menjadi logo PJKA. Tapi saya teringat punya angan-angan tentang logo PJKA ini itu saat melihat Garuda Indonesia mengeluarkan inovasi tentang Garuda Indonesia Vintage Flight Experience. Nah, di sana itu Garuda Indonesia membuat livery mengganti livery tahun 69 sampai 80-an, sekaligus juga mengubah interiornya penumpang, terus seolah-olah customer diajak bernostalgia pesawat pada saat era itu. Nah, tapi di sini alhamdulillah teman-teman terbalas dengan di bajunya CC 20169 yang kemarin saya juga menikmatinya dari jauh dari Malang ini karena nggak bisa ke sana. Gitu. Nah, memang warna itu kita dengan jati diri perusahaan, jadi memang
apa namanya, yang pasti kalau ada inovasi yang kaitannya tentang vintage itu memang worth it banget, apalagi sekarang banyak sekali yang ngetren tentang hal vintage. Kita aja datang ke kafe atau datang ke restoran, ada benda-benda yang jadi simbol-simbol vintage kayak gitu, yang mungkin mesin tik atau segala macamnya, atau telepon yang diputer itu kayak gitu. Nah, simbol-simbol seperti itu mungkin menarik kalau memang dibawa di era sekarang, karena sekarang orang-orang menyukai hal retro. Gitu. Nah, jadi kembali ke 20169 tadi, setelah begitu keluar kandang kemarin itu, terlintas juga di pikiran saya, mungkin sama dengan teman-teman lainnya yang tadi sudah menanyakan di kolom chat tentang lokomotif yang di masanya tidak pernah menggunakan baju mungkin seperti merah biru atau oranye biru. Tuh. Nah, saya juga kepikiran tadi kalau misal nih CC2019 ini itu untuk mewakili yang livery PJKA. Terus kemudian yang CC201 yang lainnya, atau mungkin tadi ada yang mengatakan batch 3 yang keluarnya, yang mulai dinasnya tahun 92 itu menjadi representasi dari Perumka. Itu jika ada seperti itu, kalau dalam pikiran saya mungkin harapannya customer KAI itu biar tahu ternyata seperti ini loh. Seperti ini loh transformasi perubahan PT KAI dari masa ke masa. Jadi secara tidak langsung dengan melihat warnanya saja, orang akan tahu bagaimana transformasi atau perubahan PT KAI dari masa ke masa seperti tadi. Nah, tapi karena tadi mungkin sudah dijawab oleh teman-teman di admin, ya mungkin saya hanya menambahkan aja kalau saya ingin apresiasi yang pertama, dan yang kedua memang saya teringat sejak awal adanya Garuda Indonesia Vintage Flight Experience itu. Kenapa PT KAI tidak melakukannya? Pertanyaan saya seperti itu. Nah, tapi alhamdulillah sudah terjawab semua mungkin ya. Mungkin saja yang bisa saya sampaikan, dan harapannya mungkin kalau memang ada livery Perumka itu mungkin akan lebih heboh lagi. Yaitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah. Mas Yoga, ini ada yang tanya nih. Itu warna detail-detail livery-nya itu bikin sendiri dari PTKA apa usulan kita juga nih? Oke. Ini juga ya? Ini sambil saya bahas juga nih, tadi punya Mas Aulia ya. Menarik juga nih yang terakhir, yang saya paling nyantol yang terakhir. Kenapa kok yang seperti CC201 batch terakhir tuh ya, yang angkatan tahun 92 mempresentasikan Perumka. Kalau dari kita, sebenarnya kita mungkin akan memiliki alasan-alasannya kuat ya untuk mengajukan lokomotif tersebut menggunakan kembali seragam kebesaran yang lama. Cuman itu tadi, kembali ke masalah operator, di mana saat ini kalau yang saya lihat, operator sendiri sedang membentuk citra bahwa kereta api itu semakin lama semakin membaik. Itu adalah citra yang baik, tapi maksudnya memang tujuan yang baik gitu ya citra itu. Cuman memang kalau untuk kayak livery DKA ini sendiri, PJKA ini sendiri, saya melihat ACC dari PT Kereta Api balik itu, meskipun pada waktu PJKA sendiri kereta api itu belum baik, tapi mereka punya mangsa pasar. Maksudnya generasi yang mereka kejar dan generasi di tahun yang besar di tahun 60, 70, 80 yang sempat merasakan livery berjayanya waktu itu. Jadi kayak apa ya? Sekarang kita bilang generasi baby boomers gitu ya. Nah, mereka ngejarnya ke arah situ. Jadi ketika lewat ke lokomotif itu mereka akan iling kereta yang zaman dulu nih, akan ingat kereta yang dulu nih, lokomotif yang dulu seperti itu. Dan itu sudah terjadi sejak lokomotif CC169 keluar. Cuman kalau misalnya warna Perumka ini kita harus lebih kuat lagi. Kita harus kayak benar-benar ayolah keluarin lah. Enggak usah masalah cita itu PR kita nih sebagai penggemar kereta. Gitu Mas Aulia. Semoga menjawab ya nih dari saya ya. Ya mungkin juga menambahkan sedikit ya. Tadi memang yang sudah disampaikan Kak Yoga mungkin
mungkin ada pertimbangan seperti itu mungkin dari perusahaan, dalam arti operatornya saya adalah PT Kereta Api Indonesia. Tetapi kalau kita melihat alasan dari Garuda Indonesia, mungkin ini bisa jadi alasan yang sebenarnya menguatkan kalau misal kita kayak kembalikan tadi ke mungkin pembahasan sebelumnya ini tadi, bahwa ini livery PJKA atau mungkin livery PJKA ini juga diberikan alasan yang istilahnya ini kaitannya tentang nostalgia. Nah, di Garuda Indonesia, livery nostalgia tadi itu memang dari direktur operasional, terus kemudian dari direktur niaga itu mengatakan seperti ini yang saya baca di berita-berita itu, kalau mereka itu ingin memberikan pelayanan yang lebih baik, dalam arti dari mereka menggunakan konsep retro ini, itu juga bagian dari bentuk peningkatan pelayanannya mereka. Dalam arti di sini juga membuat customer itu flashback ke zaman mereka mungkin pertama kali naik pesawat sekitar tahun 70-an kayak gitu, yaitu berusaha menjadi bagian dari pangsa pasar tersendiri gitu. Jadi mungkin kalau memang ada teman-teman yang nanti mungkin mengusulkan ada livery Perumka atau livery RB itu, mungkin ini bisa dijadikan alasan kuat bahwa PT KAI bisa dong bikin bikin sama seperti CC 20179, dia mewakili DKA, kemudian mewakili PJKA, kemudian ini mungkin katakan CC 20192 9202 atau mungkin 901 di Pondok Jember. Contoh misal pakai 92-nya yang itu deh. Nah, itu dijadikan livery Perumka untuk mewakili mewakili zamannya Perumka, karena memang dia hadirnya saat Perumka. Jadi seperti itu. Itu bisa jadikan bisa jadikan pangsa tersendiri untuk yang boomers yang melewati masa Perumka gitu. Ya, oke. Ya, untuk alasan nostalgia gitu. Oke, Mas Ali ya. Oke, kita udah ngerti. Ini Cuman memang begini kalau kita bahas nggak bakalan kelar ya. Iya, ini ada ya, tadi ada yang nanya nih Mas Yoga nih. Itu logo-logo terus tone warna proporsinya itu PT KA bikin sendiri apa usulan dari kita nih? Kalau saya nggak salah ingat usulan dari kita kan ya. Bahkan Ya. detail besar garisnya sampai ada kan. Oke. Saya lihat ini saya lihat fotonya Alfian Fajar di ketawa sendiri. Oke. Kalau lokomotif CC 2169 itu untuk plat lokomotif ya data sebagai plat lokomotif itu dibuat sendiri oleh kebetulan beberapa minggu hari seminggu sebelum lokomotif itu pihak Balai Yasa kontak untuk minta referensi nomor lokomotif yang lama. Jadi itu beda ya, karena yang kita pakai sekarang itu kalau nggak salah modelnya Alparial tapi cuma di bold, ditarik sedikit. Nah, kalau yang CC 219 baru dengan font lokomotif lama dengan penerapan regulasi penomoran baru, penomoran lebih panjang. Terus WDP-nya juga mereka bikin dulu, dan kalau kita lihat sebenarnya agak keren nih, karena pakai plat kuningan asli. Kalau saya lihat sekilas pakai plat kuningan asli yang dibentuk menyerupai logo WDP, bukan seperti dulu nih. Dulu tuh malah hanya cat yang dimasking di atas bodi lokomotif. Kalau ini lebih niat kalau kita bilang. Gitu. Apalagi Mas Faisal ya? Tone warnanya itu yang ngusulin kita atau mereka nyari sendiri? Kayaknya yang ngusulin kita ya. Tone warna kebetulan dari kita, dari teman-teman Railfans yang mengusulkan, cuman tidak bisa, kita sendiri pun juga tidak bisa menyamai 100% ya. Karena kita yang ajukan pertama adalah livery dari B1 yang CC 20177 yang tahun 77, tapi aplikasinya malah di tahun yang ya. Terus yang
warna juga hijau, kita berinya sudah agak lebih terang, cuma sebenarnya vendor mendapatkannya agak lebih gelap. Nggak apa-apa lah, mungkin satu dua step itu masih normal sekali. Tapi kalau referensi warna dari kita, karena referensi warna dari pihak Baliasa sendiri waktu itu juga kurang, dan kita lihat di hasilnya si log D301 langsirnya Baliasa Yogyakarta, warnanya melencet semua kayak gitu. Kacau itu. Udah bahasa nanti. Mie apa pasar ya kita bilang, mie kuning pasar ya. Kuning mie itu Mas. Kuning bakmi itu. Gitu. Oke, diskusi yang menarik. Cuman mengingatkan lagi teman-teman untuk mengisi daftar hadir karena door prize itu akan kita tentukan dari daftar hadir yang diisi ya, Mas. Cocok namanya ya. Ya, jadi diisi nama, alamat, kontaknya. Jadi kalau siapa tahu menang, jadi bisa kita kirimkan segera ya door prize-nya. Door prize-nya apa, Mas Yoga? Waduh, door prize-nya tanya Instarel. Mas Instarel jawab, Mas Instarel kamu datang gimana? Halo. Aduh, aku lagi enak-enak dengerin. Untuk door prize-nya teman-teman, ini ada kaos apa ya, livery PJKA 201 livery PJKA yang kemarin, sama ada poster. Kaosnya ada 2 pieces, terus posternya ada 5 pieces, gitu aja. Nanti untuk yang menang bisa kirim alamat lengkap kemana, Mas? Aku juga nggak tahu. Stasiun Selawat itu. Nanti yang menang bakal kita hubungi ya. Kan udah diisi nomor telepon juga di situ. Oke, daftar hadirnya gimana nih ini? Oh, belum ya? Apa? Ada linknya ya, udah ya. Klik daftar hadir nih. Share lagi. Kita share lagi linknya. Oh, itu ada minta komo. Invalid apa gitu. Tuh, jadi begitu. Ini jadi di upload YouTube juga bukan ya? Pinjang yang mana sih? Ya, silakan isi dulu daftar hadirnya, teman-teman. Mana tahu beruntung. Yang mana ini? Ini 98. Indarto, terima kasih sudah datang, hadir, menyapa kami, menyapa senior dulu nih. Tadi Mas Michael Arka juga. Oh iya, terima kasih. Terus kemudian ini dari stasiun Serawat juga, stasiun Serawat juga memantau. Belum. Gimana kedengeran pakai handphone aja. Ini ada satu yang menarik nih. Untuk konsep livery vintage kalau dipakai itu rangkaiannya sama. Udah Maulana, terima kasih udah datang, udah ikut bergabung. Terima kasih. Kira-kira gini nih, ini aku mau tanya nih, kira-kira selanjutnya pada mau request apa nih kira-kira yang dibahas? Kita juga bisa masukkan. Yoga nyanyi. Izin jawab ya. Konser eksklusif Diskusinya ya. Izin jawab. Oh iya. Izin jawab untuk request diskusi nanti. Silakan. Ya, ini bahas mengenai kata yang diretrofit. Yang diretrofit. Oke. Semisal kereta yang dulu pernah dipakai di Argolawo. Terus juga yang masih jadi misteri MP100301. Itu soalnya dulu saya lihat coraknya itu mirip ketiga. Oke. Itu aja sih. Boleh nanti Kalau pas kereta sedikit masukan aja ya. nah, ini juga ada yang minta Mas Himawan Wibisono, Om request diskusi seputar lok-lok SS, NIS, dan tram-tram sebangsa ya. Wah, kalau NIS ini yang jago ini si Mas Yoga nih untuk NIS. Gimana? bahas lokuap. Bahas lok-wap, SS, NIS, dan sebangsanya katanya. Itu kita mau bahas satu sesi gitu.
itu. Satu lock satu sesi. Kalau yang Boleh kayak request. retrofit itu siapa yang jago nih? Itu nanti kita cari, kita siapkan. Kalau misalkan Yang Kak Pangrango ada livery terbaru, enak loh ya. request tanggapan pembongkaran Dipo Jatinegara. Waduh, ini agak-agak. Ini ada beberapa topik yang panas nih dari tadi nih. Ada orang asli Bonbon, sekarang ini Jatinegara. Ini kita udah satu sesi mau bahas warna logo aja udah kemana-mana ini. Oke, kini udah hampir 1,5 jam dan kita masih punya sesi lagi yang ditunggu-tunggu yaitu door prize. Supaya kita tidak terlalu malam, sudah 1,5 jam. Mas Greg untuk di-lead sesinya untuk pembagian door prize. Terima kasih, Mas Sony. Door prize ya. Gimana ya? Ini Ya. ada yang nanya nih. Ini untuk para admin ya, untuk 5 ya. Livery favorit itu livery yang mana sih? Gue siapa dulu yang mau jawab? Wes pokoknya krem hijau. Suka krem hijau ya? Sama, kalau saya juga krem hijau. Krem hijau itu the best. Menurut saya konsepnya yang paling kuat. Oh. Kalau bisa semuanya krem hijau aja ya, balikin ya. Betul. Oke, kita lanjut acara berikutnya ya, yang ditunggu-tunggu. Kita akan masuk ke door prize. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan sudah mengisi daftar hadir, karena daftar hadir itu yang akan kita gunakan untuk mengundi siapa yang menang. Seperti tadi yang Mas Fikar sampaikan, door prize kita malam hari ini ada 2 kaos ya, 2 t-shirt dan 5 poster. Nanti para pemenang yang mendapatkan akan kita hubungi langsung habis ini untuk minta alamat dan oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung mainkan saja. Mainkan, Bang, mainkan. Oh, Udah kelihatan belum nih? Belum. masih proses. Nah, Oh. sudah. Udah ya. Cus. Jadi Udah. ada 98 orang ya yang sudah Bismillah. mengisi. Kita akan langsung mainkan saja. Bismillah. Sebentar ya. Ini Ini kaos dulu ya. untuk kaos dulu ya. 2 depan Oke, untuk kaos siap. dulu. Ini untuk kaos dulu. Oke. 1, 2, 3. Gacha ini yang laknya ampas nggak dapet nih. Aku menang. Yes. Ardan Ardan. Febriansyah. Yeay. Nih kaos nih. Oke. Kita lanjut. Kaos kedua. Oh, satu lagi. Screenshot dulu, jangan lupa. Aman. Kan ada resultnya, bisa dicek. Alif Wahyu Nugroho ya. Selamat kaosnya. Selamat. Oke, sekarang Bukan saya yang menang. kita lanjut untuk yang poster ya. Ada 5 poster. Poster ada 5. Kita pilih 5 pemenang. Ayu Putratama. Cek. Oke, terima kasih. Selamat untuk posternya. Kita lanjut. Poster yang kedua. Putar. Ya, Rahmat Syafaat Ardian Pasaribu. Selamat untuk poster yang kedua. Kita lanjutkan. Anak buah kadel nih kelihatannya. Jelas itu. Nepotis semua ini jangan-jangan nih. Alhamdulillah. Elwin Gian Kristianto. Weh, orang dalam nih, orang dalam. Catat Oke, pisan. lanjut lagi. Ini masih poster ya? Ya poster lagi sih. Ya. Dua lagi. Dua lagi. Muhammad Fadli Ar-Rahman Prasetyo. Oke. Oke, ini terakhir. Siapa kira-kira? Yoga bagus. Salah mar, amin. Oke, selamat. Muhammad Aziz Zahran Ramadan. Sudah Ini dia. 7 orang pemenang door prize pada malam hari ini.
Terima kasih Mas Min Kadel sudah untuk Terima kasih. terima kasih. Ini akhir dari acara kita pada malam hari ini. Terima kasih atas responnya yang luar biasa. Kita full 1,5 jam dengan 100 partisipan. Luar biasa sekali animonya. Kami semua berlima, saya Sony Gumilang dari Kereta Nostalgia bersama teman-teman. Terima kasih, mengucapkan selamat malam, dan jika ada kesalahan atau kekurangan yang kami lakukan pada malam hari, mohon dimaafkan sehingga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Yang lain silakan mau menyampaikan kepada teman-teman. Terima kasih sudah menyimak ya. Mohon maaf kalau paparannya masih terlalu sedikit atau malah kebanyakan atau malah bikin ngantuk. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan sungkan-sungkan untuk memberi saran ya di halaman saya. Karena kita kan juga perlu berproses dan harus terus berproses. Ya. Itu dari saya sih. Terima kasih. Saya nambahin. Silakan, Mas Yoga. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu support kita. Kita mungkin bakal nambahin kuotanya ya. 100 sih katanya kurang, tapi banyak yang ya, saya nggak dapat tempat. Tambahin kursinya besok kalau perlu kita pakai dimplay. Tetap sehat, tetap semangat, hidup. Mas Fikar, Instrail. Singkat aja lah. Terima kasih buat teman-teman. Ini juga pertama kalinya Instrail ikut webinar diskusi gini. Ya bertemu dengan orang baru. Jadi semangat untuk kedepannya gitu. Terima kasih banyak. Semoga bisa support Door Prize lebih banyak. Min Kadel, moga menyapa anak buahnya. Oke. Terima kasih teman-teman. Semua itu dapat satu tuh. Makasih teman-teman semuanya ya untuk kehadirannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan yang pertama dan bukan yang terakhir ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa akan lanjutkan lagi dengan topik-topik ataupun tema lain yang lebih menarik. Ya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat malam, sampai jumpa lagi.